Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur, SPDI. Saya merupakan guru di MA Baululum 2 Pontianak Timur, Batu Marmar, Pamekasan, Madura. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 25540111335. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di MA Baululum 2 Pontianak Timur di kelas 12 semester genap dengan materi masuknya agama Islam di Asia Tenggara. Mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Ya, terima kasih. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Kita absen terlebih dahulu. Ada yang sakit? Ya, absen terlebih dahulu ya. Aida Mufarroha, ya. Delvi Oktaviani, Diana Zakia Wardani, Dinda Anggraini, Hafifah Gunawan, Hikmatul Kamelia, Mariatun Nurainiyah, Mila, Rika Ulandari. Oke, terima kasih. Semoga yang sakit diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa kembali belajar bersama-sama. Oke. Di hari ini kita akan belajar SKI dengan judul Masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, didik mampu menganalisis jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara. Ini, didik mampu mengevaluasi strategi dakwah para pedagang Muslim yang mengedepankan adab dan akhlak mulia. Peserta didik dapat mempresentasikan hubungan antara sikap saling menghargai dengan keberhasilan penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Nah, hadirku sekalian, siswi yang berbahagia pada hari ini, kita di sini akan belajar makna cinta yang sesungguhnya. Ya, tapi kita stop dulu, kita kumpulkan semua apa yang ada di luar, kita masukkan ke dalam diri kita satukan agar kita lebih fokus belajar begini. Dengan cara tarik nafas, ya, hitungan 3, 1, 2, 3, tarik nafas, buang perlahan, tarik lagi, buang lagi. Ya, oke. Pertanyaan. Jika kalian seorang
pedagang di tempat asing, bagaimana cara kalian bersikap agar orang-orang di sana menyukai dan mempercayai kalian? Tuh, ya. Ramah kepada semua ya. Rendah hati dan tidak sombong. Luar biasa, menepati janji kepada pembeli. Lagi. Tidak menipu dalam jual beli. Menghormati. Lagi, ada lagi? Wah. Tolong menolong dengan masyarakat sekitar. Adil dalam menetapkan harga. Tepuk tangan dulu. Semua jawaban luar biasa. Sudah adil, sudah jujur, ramah tamah. Nah itu ketika Islam hadir di tempat asing, mereka membawa dagangan, yang dibawa adalah cinta. Kalau tanpa cinta tidak akan diterima. Contoh, tidak adil, harganya yang murah dimahal-mahalin. Janji sekarang, tepatannya minggu depan atau bulan depan. Nah, gara-gara Islam yang dibawa, mereka membawa cinta, alhasil Islam itu bisa diterima walaupun di tempat yang asing. Nah, melihat betapa perjuangan orang-orang Islam pada masa itu berlayar dari Arab ke Asia Tenggara melalui kapal. Kita lihat perjuangannya. Nah, ini sebuah ilustrasi ya, di mana perjuangan mereka harus menerjang ombak, ya. Betapa luar biasanya orang-orang yang menyebarkan agama Islam sampai ke Asia Tenggara. Nah, lewat kapal. Di mereka perjuangannya sangat luar biasa, penuh cinta. Nah, ini adikku sekalian. Jadi dulu itu para saudagar atau pedagang yang dari Gujarat, dari Arab dan semacamnya, jalurnya melewati jalur laut. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran kita semua. Ini ada satu video pembelajaran, diperhatikan. Nanti setelah selesai, Bapak akan memberikan LKPD sesuai dengan materi yang sudah ada di dalam video. Jadi benar-benar diperhatikan. Siap untuk menonton videonya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat layar ilmu yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sejarah penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-7 Masehi, angin dari Jazirah Arab mulai membawa satu pesan yang akan mengubah wajah Asia Tenggara selamanya. Pesan itu adalah Islam. Namun, Islam tidak datang dengan pedang atau pasukan, melainkan dengan layar perahu, dengan dagangan di peti-peti kayu, dan dengan keramahan para pedagang. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Islam telah mulai terdengar gaungnya ke luar Arab. Tapi baru setelah abad ke-7 dan 8, para pedagang Arab, Persia dan India mulai berlayar ke timur, menapaki pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang jalur rempah-rempah, jalur dagang paling strategis di dunia saat itu. Salah satunya kawasan yang mereka singgahi adalah pesisir Asia Tenggara. Wilayah seperti Aceh, Sumatera, Malaka hingga ke Jawa dan Sulawesi bukan hanya pusat dagang, tapi juga tempat pertemuan budaya dan agama. Disinilah para pedagang muslim memulai dakwahnya. Bukan di mimbar, tetapi di pasar. Mereka berdagang dengan jujur, tidak menipu timbangan, dan menepati janji. Penduduk lokal pun mulai tertarik.
bukan hanya kepada barang dagangan mereka, tapi kepada agama yang mereka anut. Islam tidak langsung diterima begitu saja. Ia meresap perlahan-lahan. Awalnya hanya elit kerajaan dan bangsawan yang memeluknya, sebab mereka melihat keuntungan politik dan ekonomi dengan menjalin hubungan dengan pedagang Muslim. Salah satu kerajaan Muslim pertama yang dikenal adalah Samudra Pasai di pesisir utara Sumatera. Berdiri pada abad ke-13, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan dakwah. Dari sini, Islam menyebar ke daerah-daerah lain di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Tak lama kemudian, Malaka tumbuh menjadi pusat kekuatan baru. Pada abad ke-15, di bawah kepemimpinan Sultan Malaka, kerajaan ini bukan hanya menjadi pusat perdagangan internasional, tapi juga pusat keilmuan dan dakwah Islam. Ulama dari Gujarat, Hadramaut, dan bahkan Mesir datang mengajar. Masjid-masjid dibangun, madrasah-madrasah didirikan, dan Islam mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, di Pulau Jawa, penyebaran Islam mengambil pendekatan yang berbeda. Di tanah yang sudah lama dipengaruhi Hindu-Buddha, para ulama datang bukan untuk menghapus budaya lama, melainkan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Para wali songo adalah tokoh sentral dalam proses ini. Namun, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Ketika bangsa Eropa datang mencari rempah-rempah, mereka membawa misi lain. Kolonialisme, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mencoba menguasai jalur dagang dan memaksakan kekuasaan mereka. Di tengah tekanan kolonialisme ini, Islam justru menjadi benteng identitas dan semangat perlawanan. Banyak tokoh perlawanan seperti Sultan Agung di Jawa, Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, kitab kuno masih tersimpan di pesantren, dan Islam masih menjadi ruh dalam kehidupan jutaan penduduk Asia Tenggara. Dan begitulah, Islam menyebar bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai tamu yang membawa cahaya. Sebuah cahaya yang menuntun, bukan memaksa. Sebuah cahaya yang menyesuaikan, bukan menghapus. Cahaya yang tetap bersinar dalam beragam wajah budaya yang unik di wilayah ini. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sudah melihat video tadi, video pembelajaran tentang masuknya Islam di Asia Tenggara, di mana Islam itu membawa cinta damai, tidak merusak budaya yang ada. Ya, tapi mereka dengan penuh cinta menyebarkan Islam. Akhirnya Islam itu bisa diterima di Asia Tenggara, yang khususnya Indonesia merupakan mayoritas Islam terbesar dunia. Anak-anakku sekalian, Bapak akan membagi kelompok kecil ya. Kita akan bermain peran di sini. Bagaimana strateginya dulu ketika ada pedagang dan warga lokal sedang aksi di pasar. Ada yang mau ke depan untuk bermain peran? Ada warga lokal, ada pedagang. Dari udara bersiap dari pedagang. Silakan yang mau coba. Ada yang mau? Coba. Oh ya tentu, silakan maju. Nah ini dua. Oke. Nah, ada pelotnya. Siapa yang menjadi pelot? Nah, oke. Nah, tuh, silakan. Nah di sini Bapak punya tagnya ya, punya tagnya di sini, sudah dikasih kemarin. Nah semoga kita bisa meresapi makna cinta yang sesungguhnya lewat peran ini. Silakan pemainnya, silakan di depan dulu, Nah ini sebagai apa? Abdul. Sebagai Abdul dari Arab. Mekah, Arab. Yang ini sebagai oke.
Oke, bagaimana artinya kita ke prolognya dulu, silakan. Kembali dulu nanti dipanggil sama prolognya. Di sini aja deh. Dialog kejujuran membawa pada abad ke-12. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Nusantara menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa. Di tengah hiruk-pikuk transaksi perdagangan, hadir para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak datang dengan pedang atau paksaan, melainkan dengan akhlak yang luhur dan kejujuran yang menawan hati penduduk lokal. Berikut adalah pokok pemeran penting pada lakon kejujuran membawa berkah. Zaika Aditya Kejian sebagai Abdullah, pedagang kain dari Gujarat atau Persia yang jujur dan ramah. Rifkotul Amelia sebagai Kidarma, warga lokal yang ingin membeli kain untuk keluarganya. Bagaimana keseruannya cerita ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Silakan. Yang lain benar-benar diperhatikan ya. Selamat siang, Tuan. Siang. Saya melihat kain tenun itu. Boleh. Saya ingin membelinya untuk istri saya, tapi uang saya tidak banyak. Selamat siang, Ki. Silakan lihat dulu kain ini, kualitasnya bagus, kuat, dan warnanya tidak cepat pudar. Berapa harganya untuk satu depa kain ini, Tuan? Di lapak sebelah sana harganya sangat tinggi dan saya khawatir timbangannya dikurangi. Di sini saya menjualnya dengan harga yang adil. Mari saya ukur di dalam keyakinan kami. Mengurangi timbangan atau ukuran adalah dosa besar. Hak pembeli harus dipenuhi dengan sempurna. Loh, Tuan, bukankah itu sudah lebih dari satu depa? Ini Mengapa Tuan melebihkannya? Ini sedekah saya, Ki. Saya ingin perdagangan ini membawa berkah bagi keluarga Anda. Saya tidak mencari untung yang berlebihan. Asalkan cukup untuk modal dan makan sudah lebih dari cukup bagi saya. Luar biasa, mengapa Tuan begitu jujur? Padahal saya tidak akan tahu jika Tuan sedikit mengurangi ukurannya. Tuhan, saya Allah, Maha melihat segala perbuatan kita. Kejujuran adalah jalan kami mengenalnya. Jika saya membantu sama dengan jujur, maka Tuhan akan melapangkan rezeki saya dengan cara yang lain. Sungguh mulia ajaranmu, Tuan. Saya sering melihat pedagang lain hanya ingin cepat kaya. Bolehkah saya tahu lebih banyak tentang ajaran yang Tuan peluk ini selain waktu? Dengan senang hati, Ki. Mari, Ki. Ini kainnya, semoga si Anda senang memakainya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah selembar kain bukan sekedar menjadi barang dagangan, melainkan jabatan yang menghubungkan dua hati melalui kejujuran Abdullah Kidarma. Tidak hanya membawa pulang kain untuk istrinya, tetapi juga membawa pulang benih kekaguman terhadap sebuah keyakinan yang menjunjung tinggi keadilan. Ya, tadi silakan duduk. Peran Ki Dharma dan pedagang dari Gujarat. Nah, seperti itu sangat luar biasa sekali, yaitu ketika pedagang dari Arab tersebut mendahulukan adab, ya, dan cinta, sehingga warga lokal saja merasa hormat. Mati. Nah, ya, sama adik. Kalau sampai berada di tempat asing, maka terlebih dahulu yaitu mendahulukan adab. Paham? Paham. Nah, kemarin Bapak sudah kasih tugas ke sampean untuk mencari materi-materi yang sudah ditugaskan, baik kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita absen dulu di kelompok 1 itu tugasnya kemarin ada teori masuknya Islam ya, benar ya? Sudah di print semua? Oke, yang kelompok 2 hadir? Yaitu tugasnya topik yang didiskusikan peran geografis, ya. Kelompok 3 bukti artefak, benar ya? Kelompok 4 yaitu strategi dakwah. Sudah selesai semua. Sudah siap untuk mengerjakan LKPD-nya? Ya, presentasikan ke depan. Siap semuanya? Ya, silakan dibuka dulu ini. Letakkan di situ, buatlah dengan rapi ya, serapi mungkin. Dan silakan, bisa dimulai langsung. Spidol agar nanti ketika presentasi yang lain itu kelihatan, bisa melihat oh ini apa teori ya? Teori-teorinya apa? Ya, peta strategis ya. Terus dikasih keterangan, terus bertanya. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Yang satu cari referensinya, dibuka referensinya. Ini ya. Oh ya, ini ditempel nanti ya, ditempel. Ini dimasukkan, silakan. Bisa semua ya. Kalau ada kendala, silakan bertanya sama Bapak, enggak apa-apa. Bukti-bukti artefak lanjutkan saja. Ya, sampai sini. Kelompok 1. Siap presentasi ya? Siap. Oke, sudah selesai? Kelompok 1? Sudah siap? Baiklah. Bapak akan panggil dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dipersilakan. Cukup 3 orang saja. Silakan. Kesamaan batu nisan dan hubungan dagang. Kedua, teori Arab Mekah yang menjelaskan bahwa Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sejak abad ke-7 melalui jalur pedagang laut. Ketiga, teori Persia yang melihat adanya pengaruh budaya Persia dalam tradisi Islam di Asia Tenggara, seperti peringatan Asyura. Keempat, teori Cina yang menyebutkan bahwa Muslim Cina ikut berperan dalam menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan. Kesimpulannya, masuknya Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai jalur dan bangsa. Namun semuanya terjadi secara damai melalui perdagangan, dakwah, dan akhlak yang baik. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Apa peran Cina dalam masuknya Islam dan mengapa ada banyak teori masuknya Islam? Teori Cina menyatakan bahwa Muslim Cina turut berperan menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik, terutama di wilayah pesisir Asia Tenggara. Gimana? Jelas? Jelas? Jelas. Saya akan menjawab, menurut teori Arab, Islam dibawa langsung oleh pedagang dan ulama dari Arab sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan laut sehingga ajaran Islam berkembang secara langsung dari pusat Islam. Ya. Sudah? Satu tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, berikutnya bagi yang dapat kertas mohon diangkat. Diangkat semuanya, sudah. Nah, silakan diturunkan. Di situ sampean coba untuk menulis sesuatu yang sesuai dengan perasaan kalian, di mana seandainya para pembawa Islam dulu menggunakan kekerasan dan bukan cinta, mungkinkah kita merasakan Islam pada hari ini? Ya, ditulis sesuai dengan hatinya sampean. Seandainya dulu pembawa agama Islam itu tidak mendahulukan adab, tidak mendahulukan cinta, apakah bisa kita seperti ini? Kita gabungkan keadaan dulu dengan keadaan sekarang yang kita rasakan dengan adanya Islam. Silakan adik-adik, tuangkan semua perasaan Anda
yang dinikmati adik-adik semuanya sekarang lewat pejuang-pejuang dahulu yang menyampaikan Islam dengan adab tanpa kekerasan. Silahkan dituangkan di kertas tersebut, tulis sesuai dengan hati nurani. Ya. Tulis dengan hati nurani. Apakah bisa sampean hidup seperti sekarang ketika dulu pada saat orang Gujarat, Persia, orang Arab yang hadir ke Asia Tenggara ini melakukan dakwah dengan kasar, apakah bisa seperti sekarang? Nah itu, hubungkan keadaan sekarang dengan keadaan masa lalu. Apakah sampean sudah menikmati? Apakah sampean bisa meresapi? Silahkan dituangkan di kertas tersebut. Ungkapkan kebanggaan adik-adik terhadap agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Menyebarkan dengan adab, dengan tata krama yang lembut, kejujuran, dan juga ramah-tamah kepada orang yang baru dikenal. Tanpa merubah tatanan nilai budaya, tanpa memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Karena agama Islam itu dibawa bukan dengan pedang, bukan dengan darah, tapi dengan cinta. Silakan ya sudah, bisa ditempel di depan ini, silakan. Bisa ditempel satu persatu dari kelompok paling timur, yaitu kelompok 1. Ditempel dan dibaca ya, dibaca dulu baru ditempel, seperti itu. Biar tahu apa isi hatinya. Silakan dibaca dulu. Yang saya duduk, yang lain duduk. Ya, silakan. Nilai kejujuran dalam berdagang masih diterapkan sampai sekarang. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, nilai kejujurannya diterapkan sampai sekarang. Benar. Si muda belajar dari sejarah Islam. Generasi muda belajar dari sejarah Islam. Silakan. Islam mendorong semangat persaudaraan dan kebersamaan. Islam mendorong semangat persaudaraan dan kebersamaan. Silakan dari sebelah barat lagi. Ayo yang tengah, persiapan. Persiapan yang tengah. Menghormati adat dan budaya setempat. Menghormati adat dan budaya setempat. Bagus. Nilai akhlak dan tingkah laku yang berasal dari Islam memberikan nilai positif kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, nilai akhlak memberikan nilai positif terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih untuk semua kelompok yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Islam masuk ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan pendidikan yang semuanya berakar pada nilai cinta. Mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Teman-teman mulai. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jika ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.